Bayangkan, satu stadion penuh, langit Sumatera Utara diselimuti awan kelabu, hujan turun perlahan, dan suara ribuan penonton menggema memecahkan udara. Di balik sorak-sorai itu, ada sebuah tim muda dari Afrika yang datang bukan untuk bersahabat, tapi untuk memberi peringatan. Mereka bukan tamu biasa. Mereka adalah Maliu 17 raksasa sepak bola usia muda Afrika. Mereka datang ke Piala Kemerdekaan 2025 bukan untuk berpartisipasi, tetapi untuk membuat pernyataan keras. Dan pernyataan itu diumumkan secara jelas, tanpa kompromi, pada tanggal 15 Agustus tahun 2025. Di hadapan publik Sumatera Utara, Mali menundukkan Tajikistan dengan skor telak 4-2. Hasil yang bukan hanya membuat mereka memimpin klasemen, tetapi juga mengirim ancaman langsung kepada tuan rumah timnas Indonesia. Kami datang ke sini untuk menang, dan kami ingin menang di setiap laga. Pelatih Mali, Adama Diallo. Pernyataan itu terdengar seperti retorika pelatih. Sampai kita melihat sendiri bagaimana tajamnya lini serang mereka saat melawan Tajikistan. Pertandingan belum genap 5 menit, tapi tempo sudah tinggi. Mali langsung menekan, memainkan bola-bola direct dari tengah ke lini depan, memaksa Tajikistan bertahan di daerah sendiri. Menit 8 Mohamed Dumba menyelinap di antara dua bek, menerima umpan vertikal, dan melepaskan tembakan keras. Kiper Rahmonov masih sanggup menepis, tapi itu sudah menjadi pertanda awal. Menit 14 Yaya Fofana mencoba sepakan jarak jauh dari tengah lapangan. Bola masih melambung, namun Tajikistan mulai panik. Dan justru di saat Mali agresif menyerang. Menit 15 gol untuk Tajikistan. Maktumov Asadbek melakukan tendangan salto yang indah setelah menerima umpan lambung dari sektor kiri. 1-0. Seluruh bench Mali terdiam. Voice over nada tegang. Tapi, di sepak bola junior, satu hal sering terjadi. Tim yang tertinggal kemudian membalas dengan emosi dan tenaga berlipat. Dan itulah Mali. Mulai menit 20, tekanan Mali semakin intens. Umpan 1-2, lari tanpa bola, dan penetrasi mendatar memaksa lini belakang Tajikistan kehilangan koordinasi. Menit 35 gol. Mohamed Dumba. Gol balasan lahir dari kerjasama cantik dengan Adama Konat. Tendangan mendatar, sudut sempit, tanpa bisa ditepis. Skor imbang 1-1. Menit 36 gol kedua Mali. Njikora Bombe hanya semenit berselang. Kemelut di mulut gawang. Bomba muncul dari belakang, menyambar bola liar. 2-1 untuk Mali. Dalam waktu 60 detik, jalannya pertandingan berubah total. Sejak itu, Tajikistan tidak pernah benar-benar kembali dalam pertandingan. Babak kedua berjalan dengan cerita yang sama. Mali memperlihatkan sesuatu yang menakutkan. Mereka tidak puas dengan 1 gol dan tidak tahu arti kata menunggu. Serangan terus datang. Menit 83 gol Sedo Dembele 3-1 melalui situasi kemelut yang nyaris identik dengan gol kedua. Menit 85 gol Mohamed Diarra, tendangan keras dari luar kotak. 4-1. Publik mulai sadar. Inilah kegiatan pemanasan Mali sebelum menghadapi Indonesia. Tajikistan sempat membalas melalui Nasrullah di injury time 4-2. Namun, semua orang di stadion tahu, pertandingan sudah selesai jauh sebelum peluit panjang berbunyi. Dan dengan kemenangan itu, Mali menegaskan posisi mereka di puncak klasemen. Tim main poin Mali 2-6 Indonesia, 1-1 Tajikistan, 2-1 Uzbekistan, 1-0. Artinya satu hal, jika Indonesia ingin tetap hidup di turnamen ini, Indonesia vs Mali pada 18 Agustus bukan sekadar pertandingan. Itu akan menjadi final tidak resmi Piala Kemerdekaan ke-2025. Untuk memahami seberapa besar ancaman Mali bagi timnas U17 Indonesia, kita perlu melihat lebih dalam. Bukan hanya dari skor 4-2, tapi dari cara mereka bermain. Jika diamati sepanjang laga melawan Tajikistan, ada 3 kekuatan utama Mali yang paling mencolok. 1. Intensitas dan kecepatan transisi. Begitu bola direbut, mereka tidak perlu 3 atau 4 umpan. Cukup 2 sentuhan, bola sudah berada di belakang garis pertahanan lawan. Domba, Fofana, Hita, dan Konat melakukan pergerakan tanpa bola secara simultan.
Ini menciptakan 3 jalur serangan, kanan, kiri, dan tengah. Tajikistan hanya punya 2-3 detik untuk bereaksi dan itu tidak cukup. Artinya, ketika Indonesia menghadapi Mali nanti, keterlambatan 1 detik saja bisa jadi gol. 2 variasi gol dari 5 gol yang sudah mereka cetak di turnamen ini vs Uzbekistan 5-1, vs Tajikistan 4-2. Pola gol Mali sangat bervariasi. Gol jenis serangan pemain. Gol 1 vs UZB umpan terobosan vertikal kita. Gol 2 vs UZB crossing dari sayap kiri Domba. Gol 3 vs UZB tendangan jarak jauh Fofana. Gol 1 vs TJK kemelut situasi second ball Domba. Gol 2 vs TJK quick counter 2-2 Bombe. Gol 3 vs TJK rebound di kotak 6 yard Dembele. Gol 4 vs TJK tendangan jarak jauh direct ke shot Diarra. Artinya, mereka punya berbagai senjata, bukan hanya satu gaya bermain seperti Tajikistan atau Uzbekistan yang cenderung monoton. 3 ketahanan fisik bermain di iklim lembab Sumatera Utara ternyata tidak menurunkan tempo mereka. Sebaliknya, di babak kedua mereka justru terlihat lebih kuat. Statistik menunjukkan, total sprint Mali vs Tajikistan 87 sprint, total sprint Tajikistan 41 sprint. Jarak rata-rata per pemain Mali 9,8 km, Tajikistan 7,6 km. Ini mengkonfirmasi bahwa Mali membawa program fisik serius demi turnamen ini. Dan jangan lupa, Piala Dunia U17 di Qatar hanya tinggal 2 bulan lagi. Mereka datang ke sini untuk usidori sparring sungguhan. Voice over nada build up. Dengan 3 kekuatan itu, transisi cepat, variasi serangan, dan stamina yang tak habis, wajar kalau pelatih mereka, Adama Diallo, berani berkata lantang, "Kami datang untuk menang di setiap laga." Dan tentu saja, kemenangan itu berikutnya ingin mereka dapatkan di hadapan Timnas Indonesia U17. Dengan 2 kemenangan beruntun 5-1 atas Uzbekistan dan 4-2 atas Tajikistan, Mali kini berdiri kokoh di puncak klasemen Piala Kemerdekaan ke-2025. Dan yang lebih penting, mereka sudah mengumpulkan 6 poin. Saat ini, klasemen sementara terlihat seperti ini. Postim main menang seri PT 1 Mali 2-2-0-6-2, Indonesia 1-0-1-1-3, Tajikistan 2-0-1-1-4, Uzbekistan 1-0-0-0. Artinya, kalau Indonesia ingin memastikan diri tetap bersaing dalam perebutan gelar juara, tidak ada pilihan lain selain menang pada laga melawan Uzbekistan malam ini. Hanya dengan tambahan 3 poin, Garuda Muda bisa masuk pertandingan terakhir dengan status laga final. Tapi jika Indonesia gagal menang atas Uzbekistan, maka laga terakhir melawan Mali tidak lagi berpengaruh pada gelar juara. Indonesia akan turun hanya untuk mencari martabat, bukan trofi. Inilah sebabnya laga Indonesia vs Mali pada tanggal 18 Agustus disebut banyak pengamat sebagai final tidak resmi Piala Kemerdekaan 2025, dan di titik inilah publik mulai bertanya, apakah Mali bisa dihentikan? Ataukah mereka memang datang ke Indonesia untuk mengambil semuanya? Di bab selanjutnya, kita akan membedah senjata kunci Mali dan bagaimana Indonesia bisa mengantisipasinya. Untuk mengalahkan Mali, Indonesia tidak hanya butuh energi, tetapi juga kecerdasan taktik. Karena tim ini memiliki 3 senjata utama yang bisa menghabisi lawan satu persatu. Mari kita bedah satu persatu dan bagaimana Garuda Muda bisa meresponsnya. Senjata Mohamed Domba, playmaker tambah finisher. Domba bukan hanya pemain tengah. Ia adalah motor serangan dan pencetak gol. Dalam 2 pertandingan terakhir, ia terlibat langsung dalam 4 gol. 2 gol vs Uzbekistan dan Tajikistan, 2 assist, 15 umpan progresif, 7 kali memenangi duel 1-1 solusi Indonesia. Nova Arianto kemungkinan akan menugaskan gelandang bertahan mantiman kepada Domba, misalnya Putu Panji atau Hafiz Agung, agar Domba tidak bebas membawa bola atau berlari ke kotak penalti. Tanpa Domba, Mali akan kehilangan mesin utamanya. Senjata finishing cepat dari second line berbeda dengan tim Asia yang hanya berharap striker. Mali sering mencetak gol dari pemain lapis kedua. Bombe, gelandang serang, mencetak gol kedua vs Tajikistan. Dembele, pemain pengganti, mencetak gol ketiga solusi Indonesia. Selain menjaga striker utama, lini tengah Indonesia harus fokus pada shadow run dari second line. Artinya, kita butuh 2 lapis pertahanan.
Stop striker antisipasi pemain kedua yang masuk diam-diam dari lini kedua. Senjata tembakan jarak jauh. Salah satu keunggulan Mali adalah keberanian menembak dari luar kotak penalti. Tendangan Diarra menit 85 vs Tajikistan adalah contoh nyata satu tembakan keras, satu gol. Solusi Indonesia. Dava Al-Ghassemi kiper harus siap menghadapi syuting dari jarak 20-25 meter. Selain itu, gelandang Indonesia harus segera melakukan pressure terhadap pemain Mali yang punya ruang tembak, jangan dibiarkan berdiri bebas. Dengan kata lain, Indonesia bisa menghentikan Mali, tapi hanya jika fokus 90 menit, tidak boleh hilang konsentrasi di menit akhir, mematahkan mesin serangan mereka domba, dan menghindari duel 1-1 di area kotak ke-16. Bab selanjutnya akan membahas strategi yang mungkin dipakai Nova Arianto, termasuk formasi alternatif yang cocok untuk melawan tim sekonservatif Mali. Nova Arianto bukan pelatih yang asing menghadapi tekanan. Sebagai mantan bek timnas dan asisten pelatih senior, ia sangat mengerti bagaimana cara bertahan rapat sekaligus menyerang cepat. Untuk laga melawan Mali, ada dua opsi formasi yang realistis. Opsi 4-3-3 menyerang proporsional RWC-FLW, TM-DM-CIM-ALB-CTB-CBRB. Cocok digunakan jika Indonesia sudah menang di laga kedua dan hanya butuh hasil imbang dengan Mali untuk juara. Kelebihan: tetap bisa membangun dari belakang, gelandang bisa bergantian menjaga domba kelemahan. Berbahaya jika lini tengah telah turun karena Mali bisa menyerang 3-on-3 opsi 5-3-2 blok rendah tambah counter cepat street DM LWB IBCB CBRWB. Opsi ini akan digunakan jika Indonesia masih wajib menang untuk melewati Mali. Kelebihan: membuat kotak penalti lebih padat, 3 stopper tambah 2 wingback bisa memancing Mali bermain semakin tinggi, lalu menyerang balik lewat sayap kelemahan. Wingback akan bekerja sangat keras jika tempo turun, pemain akan mudah kelelahan di babak kedua. Kunci utama Indonesia jika memilih 5-3-2. Bermain cepat setelah merebut bola, mengandalkan kecepatan Altaf Indi dan Evandra Florasta di sisi sayap, mencari celah di belakang bek kiri Mali yang kerap overlapping. Jadi, formasi mana yang paling cocok? Jawabannya tergantung hasil Indonesia vs Uzbekistan. Jika Indonesia menang dan hanya butuh imbang, Nova kemungkinan memilih 4-3-3. Tapi jika Indonesia butuh menang, maka 5-3-2 akan lebih masuk akal. Saat peluit panjang berbunyi dan Mali mengalahkan Tajikistan 4-2, sosok yang terlihat paling tenang justru adalah orang yang berada di tepi lapangan. Adama Diallo, pelatih kepala timnas U17 Mali. Tidak banyak yang menyadari, Diallo adalah salah satu pelatih akademi terbaik yang dimiliki Mali. Ia sempat menangani tim junior AS Real Bamako, klub besar di negara itu, sebelum ditunjuk untuk memimpin proyek besar tim nasional U17. Selama 2 tahun terakhir, Diallo menjalankan filosofi sederhana. Kami bermain untuk menang, tidak hanya di turnamen, tapi di setiap pertandingan. Filosofi itu bukan slogan kosong. Bahkan setelah menang 5-1 atas Uzbekistan di laga pertama, ia tidak menurunkan tempo timnya saat melawan Tajikistan. Dalam konferensi pers, ia berkata, "Persiapan menghadapi Piala Dunia terus kami matangkan. Kami datang ke sini untuk menang. Kami akan selalu bermain untuk menang dan itu sudah kami tanamkan kepada semua pemain." Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, tetapi bagi Indonesia, itu adalah ancaman paling jelas bahwa Mali tidak akan menurunkan intensitas meski hanya turnamen pemanasan. Apa artinya untuk Indonesia? Tidak ada kata menyimpan tenaga. Bagi Mali tidak akan ada rotasi besar-besaran meski mereka sudah mengoleksi 6 poin dan paling penting, mereka akan datang ke laga melawan Indonesia dengan mental seolah final Piala Dunia. Semua ini berarti Garuda Muda tidak boleh menganggap Piala Kemerdekaan sebagai sekadar uji coba, karena lawan kita sedang menganggap turnamen ini sebagai gladi bersih untuk Qatar. Jeti, setelah 2 kemenangan meyakinkan dan pernyataan lantang dari pelatih mereka, satu kesimpulan tak bisa ditolak, Mali bukan datang sebagai lawan uji coba, tetapi sebagai calon juara. Dan bagi Indonesia, ini bukan sekadar pertandingan terakhir Piala Kemerdekaan. Ini adalah cerminan kecil dari apa yang akan mereka hadapi di Piala Dunia U17 nanti.
Prediksi skor jika Indonesia menang vs Uzbekistan sebelumnya dengan mental lebih tenang dan modal 3 poin, Nova Arianto kemungkinan besar akan menurunkan pola 4-3-3 dan bermain hati-hati. Pertandingan bisa berjalan sangat ketat dan akan ditentukan oleh konsentrasi di babak kedua. Prediksi realistis, Indonesia 1-1 Mali. Tapi Indonesia tetap kalah selisih gol dan Mali keluar sebagai juara turnamen. Prediksi skor jika Indonesia gagal menang vs Uzbekistan, mau tidak mau, Garuda Muda harus keluar menyerang dan ini bisa membuka ruang bagi transisi cepat Mali. Prediksi realistis, Indonesia 1-3 Mali dengan 2 gol. Mali lahir dari counter attack di babak kedua. Voiceover suara perlahan, dramatis. Apakah ini membuat Indonesia harus takut? Tidak. Karena dalam sepak bola terutama di level muda hasil bukan hanya soal menang dan kalah, melainkan soal pembelajaran. Dan justru, lawan seperti Mali inilah yang paling dibutuhkan Garuda Muda sebelum terbang ke Qatar nanti. Kalau kita bisa menahan bahkan mengalahkan Mali di Medan, maka mimpi mengukir kejutan di Piala Dunia U17 bukan lagi angan-angan. Turnamen ini hanyalah awal, tapi mental juara dibangun dari awal seperti ini. Selamat datang di medan perang, Garuda Muda. Ini bukan sekadar piala kemerdekaan. Ini adalah ujian menuju panggung dunia. Saya Cek Faktet, sampai jumpa di laga Indonesia vs Mali. Dan kita akan melihat apakah Garuda Muda siap mengubah peringatan menjadi perlawanan.